نسألكم ليش ما في عنا الآيات لزيني يا عالم أرضي مهروقة أرضي حالي مسروقة سمانا عم تنام أم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي مهروقة أرضي حري مسروقة أرضي زجيري مثل زجيري أعطونا السلام وأعطونا طفولي
pun terjadi mama kelalamungan minum pengerus ya rasanya ini karena awalnya kaya apa namanya yang kemarin ini sudah mulia saya mau ngasih banget tapi aku ini kami ada yang pokoknya awal itu awal ngopi bukan tidak menawi dia dia itu ya ikan sidang aku tahu sekolah ini Allahu Akbar ternyata kamu ngasih saya ngasih sapu saya kami ke sini kamu kemana ya aku sapu saya ulah tuh ulah tuh dia
sidang. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Koordinator Kompartes Mulai 2 Jawa Barat, PJ Kabupaten Kabupaten Garut, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Garut, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qurrata Ayun Garut, Ketua dan anggota Senat STT Qurrata Ayun Garut,
Ketua STT Korota Ayun Garut, Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa STT Korota Ayun Garut, Bapak dan Ibu dosen STT Korota Ayun Garut, para orang tua, wisudawan dan wisudawati STT Korota Ayun Garut, para tamu undangan sidang terbuka senat STT Korota Ayun Garut, wisuda sarjana angkatan ke-1 tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pembukaan sidang terbuka senat STT Korota Ayun Garut wisuda sarjana angkatan ke-1 tahun 2024 akan dipimpin oleh Ketua Senat Kiai Haji Atep Muhammad Wahid Qasim SAG MM. Kepadanya disilahkan. Sidang terbuka Senat STT Korota Ayun Garut wisuda sarjana angkatan ke-1 tahun 2024 dibuka. Acara selanjutnya, pada kesempatan kali ini mari kita simak bersama lantunan senandung ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Aceh Abdullah. Kepadanya disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله
بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan acara yang selanjutnya, pembacaan tawasul dan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Atem Muhammad Wahid Qasim. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya keberadaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurrata A'yun, perjuangan yang begitu panjang dari tahun 2012 terus dijalani dengan penuh kesungguhan dan keseriusan untuk bisa ngapakeun jangjang di Pondok Pesantren Qurrata A'yun, mendidik para santri untuk memiliki gelar sarjana S1, sehingga upaya demi upaya dilakukan, perjuangan langkah terus
dilakukan, dan alhamdulillah di tahun 2019 STIT Qurrata Ayun mendapatkan izin untuk bisa terbang lebih jauh, melesat jauh tinggi ke awang-awang. Dan tentunya hari inilah di mana hari yang kami impikan di tahun 2012 untuk bisa wisuda para mahasiswa, para santri. Dan tentunya ini merupakan nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat begitu istimewa bagi kami, dan tentunya patut merasa kita syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya perjalanan ini tidak lepas dari orang tua kami yang terus mensupport dari sejak dulu untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan. Dan tentunya alhamdulillah, tapi pada kesempatan ini kami merasa ada keprihatinan, ada duka yang mendalam ketika STIT sudah berdiri, mahasiswanya sudah hampir 400, tapi orang tua dan keluarga yang menggagas sudah tiada, mereka berada di alam barzah. Kalau hari ini kita merasa bahagia, semoga orang tua kami, Ibu Hajah Siti Rohmah, Kiai Haji Uwais Komarudin, Hajah Siti Sofia, dan Ketua STIT pertama yaitu adik saya sendiri, Kiai Haji Deden Zahir Alamsah. Semoga mereka bahagia di alam barzahnya, melihat hasil karya perjuangan mereka, dan tentunya kebaikan, pahala, limpahan Allah melimpahkan kepada mereka di alam barzahnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa hadha hadiyatuna ila arwahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada seluruhnya yang telah ikut berpartisipasi, ikut membesarkan lembaga, ikut juga andil dalam lembaga pendidikan, bagian dari perjalanan yang tentunya profesi terbaik, profesi terindah adalah memberikan ilmu. Untuk itu, sebagai bentuk rasa syukur, kita berdoa, kita beristighosah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga STIT Qurrata Ayun bagian dari terus untuk menjadi pemerhati untuk anak-anak bangsa, supaya berilmu, berakhlak, bermoral dan berakidah, dan semoga senantiasa oleh Allah diberikan petunjuk, diberikan solusi untuk mengantarkan lebih baik, lebih maju, dan tentunya lebih dirasakan oleh warga masyarakat, dirasakan untuk kepentingan bangsa dan negara. Walah hadiniyat, walah hadil maqasid, nas'alukal ijabah jahi umil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
نوينا شكرا لنعمة الله تعالى وتقربا إلى الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نتوسل يا الله بجاه القرآن الكريم وبجاه نبيك الكريم أن تغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا وأن تحسن مقاصدنا وتبرز همومنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليه وسلم صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروش الخافقين يا مهيئ يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم عليم السر وعفا مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا الله يا رب العالمين اللهم بجاه القرآن الكريم من سورة الضحى وغيرها وبجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات عليه وغيرها أن تجعل mahadan mubarakan luasnya Allahumma ta'ala bidaka binanas ta'wilaiha wajalla bidaka binanas ta'wilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun Allahumma alihadal ma'ad bihayatin thayyibah bihaqi mala nuriyannahum hayatan thayyibah Allahumma ta'ala minal alimin waj'alna minal muta'allimin waj'alna minal rasyidin waj'alna minal muttaqin waj'alna minas salihin waj'alna minal mujahidin waj'alna minal ladzina ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونسألك الإجابة بجاه القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa, harapan, keinginan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya doa dari semuanya untuk para mahasiswa yang hari ini wisuda, kami memohon doanya. Semoga mereka menjadi mahasiswa setelah dari wisuda, menjadi manusia yang berguna untuk kemenangan negara kita tercinta Indonesia, untuk kemenangan agama kita, agama Islam, dan tentunya ilmu mereka, ilmu yang bermanfaat untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang sukses untuk mengembangkan perjuangannya lewat ilmunya yang telah dimiliki dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan yang pertama dari Ketua STT Qurratu Garut yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Najib Komardi MPDI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'du. Yang saya hormati pejabat Bupati Kabupaten Garut atau yang mewakili, yang saya hormati Wakil Koordinator Kopertais Wilayah 2 Provinsi Jawa Barat, Ibu Profesor Dr. Hajjah Aan Hasanah, Master Education. Yang saya hormati dan saya banggakan para tokoh masyarakat, para alimul ulama. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qurratu A'yun. Yang saya hormati, tak lupa pula unsur dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut atau yang mewakili. Yang saya hormati para Forkopincam di wilayah Kecamatan Samaran. Yang saya hormati para dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurratu A'yun, hadirin para tokoh masyarakat, tamu undangan, orang tua, wali, wisudawan, wisudawati. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Semoga kita semua termasuk umatnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kalau boleh saya katakan, semestinya yang hari ini pantas berdiri di podium ini adalah sahabat saya, sahabat karib saya. Semenjak dari S1, S2, bahkan sering berkecimpung dengan beliau. Dialah almarhum al-maghfur Kiai Haji Deden Zahir Alamsyah, sarjana hukum Islam, magister pendidikan agama Islam. Tetapi takdir berkata lain, kita memiliki keinginan, tetapi Allah yang berkehendak. Seyogianya bagi kita hanya melantunkan dan memanjatkan doa kepada Allah. Semoga almarhum di alam barzakh, di alam bakah, mendapatkan kenikmatan
yang berlipat ganda, dimasukkan ke dalam ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Hadirin yang berbahagia, flashback ke belakang bahwa STIT Qurrata A'yun sebagaimana tadi dikatakan oleh Ketua Senat, ini berdiri dari 2012, tetapi baru memperoleh izin di 2019. Ada 5 orang yang sangat berjasa selain daripada apa yang disampaikan oleh Ketua Yayasan. 5 orang ini disebut sebagai tim Pandawa. Ternyata yang masih tersisa di sini hanya 2 orang. Pertama, Saudara Wakil Ketua 3, silakan berdiri, Pak Wandi Wardiana SPD MPD. Dan yang kedua, tim Pandawa 5 yang masih eksis, yang masih setia menemani kami, yaitu Saudara Hilman Jailani SPD MPD. Pak Hilman. Yang 3 orang, pertama almarhum Pak Kiai Haji Deden Zahir Alamsyah, telah Allah panggil menghadap kehadibaannya. Yang kedua, saudara kita yang masih belum lama, yaitu Saudara Ali Nurdin SPD MPDI. Beliau juga telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan maghfirah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Saudara Risris Haris Nugraha SHUN MPD MHUM, yang hari ini beliau telah menjadi bagian dari dosen di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung. Ternyata melanjutkan estafet keperjuangan untuk terus eksis di sebuah perguruan tinggi yang baru leleng kehalu, itu bukan pekerjaan mudah. Saya ucapkan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan saya, mulai dari Waka 1, Ibu Lydia Mustika Sari, meskipun beliau datang dari Bandung, tapi tetap eksis datang ke STIT Qurrata A'yun. Pak Surya Gumilang, Pak Wandi Wardiana, bahkan ada dari Sumedang, mulai dari sana ada Pak Dr. Yayat Hidayatullah, merupakan bagian dari lembaga penjamin mutu. Kemudian Pak Rian Hidayat yang jauh-jauh datang dari Sumedang. Kemudian Bu Sri Wahyuni yang jauh-jauh datang dari Kabupaten. Kemudian Pak Jaga Supriyadi, beliau pun orang Bandung, dari Majalaya, dari Cicalengka. Pun demikian dengan Pak Dian, beliau juga adalah yang jauh di sana di ujung utara di Kabupaten Garut. Saya nggak mungkin bisa sampai di titik ini. 2021 saya mulai menjabat ketika almarhum Pak Kiai Haji Deden meninggal di akhir tahun 2021. Maka tugas yang begitu berat, mulai dari akreditasi semua prodi sampai tahun kemarin, di hari tahun ini juga akreditasi institusi, alhamdulillah tinggal menerima bentuk legalitas bahwa kita telah diakreditasi. Jadi boleh silakan kita berbangga bahwa STIT Qurrata A'yun memiliki embrio yang cukup banyak. Di sini ada SMK. Ternyata kalau dihitung semua insan pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Qurrata A'yun tak kurang dari 8.000 insan pendidikan, termasuk di dalamnya ada STIT Qurrata A'yun. Saya ucapkan terima kasih yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, hanya mengucapkan sebuah doa, jazakumullah khairan, jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih atas sumbangsi Pak Abah Deden dari Tangerang jauh-jauh ingin menyaksikan. Demikian yang lain tamu-tamu nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini merupakan sebuah dukungan moral bagi kami. Semoga kami memiliki moto untuk ke depan ingin berkemajuan. Kalau hari ini kita wisuda perdana yang cukup selektif, ada 80 mahasiswa, ada 80 wisudawan wisudawati. Sebetulnya ini cukup ketat juga, karena di setengah hari ini banyak yang namanya sarjana hanya cukup dia buat skripsi, tapi skripsi pun dibuat oleh kampus tertentu. Ingatlah wahai saudara-saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ijazah adalah sebuah wasilah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tak kalah menjadi seorang P3K, seorang PNS, bahkan dengan ijazah itu pula legalitas kita dipertanyakan.
jika hari ini Anda telah menyelesaikan S1, maka hukum ijazah Anda adalah halal. Ingatlah, ijazah itu harus halalan thayyiban. Maka kita merasakan betapa pahit ketirnya merasakan apa yang disebut dengan bimbingan. Ada yang sampai mentalnya jatuh, bahkan ada yang bikin status saya ingin bunuh diri. Karena saking betapa hebatnya ini menyusun sebuah skripsi dari 2019 sampai hari ini. Ternyata hadirin sekalian, wisudawan wisudawati, hari ini kita boleh berbangga bahwa antum semua telah menyelesaikan strata 1 di pendidikan dan ini. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah untuk kehidupan antum sekalian. Mohon maaf apabila dari segenap pengajar, segenap dewan dosen ada kata yang kurang berkenan, ada bahasa yang mungkin tidak pernah direka-reka. Itulah keadaan kami. Apapun kesalahan kami, termasuk dosen sekalian, mohon dimaafkan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Qurratu A'yun dengan kerendahan hati memohon maaf kepada wisudawan wisudawati. Ibu bapak, demikian juga kami memohon maaf. Inilah yang bisa kami tampilkan, inilah yang bisa kami suguhkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadirin yang berbahagia, teringat sebuah pepatah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Malik dalam kitab Khulasah Albiyahnya. Ingatlah bagi kalian, camkan 5 hal. Nadhamnya bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ingatlah yang pertama, ketika antum telah mendapatkan gelar sarjana ini, yang pertama bil jarri, tetaplah membumi. Jangan pernah membusungkan dada. Orang bisa dianggap karena adabnya. Ingatlah kalian bahwa ada adab, ada akhlak. Adab dihasilkan dari pembelajaran, sedangkan akhlak dihasilkan dari apa? Dari ibadah. Oleh karena itu selalu beradab. Ketika antum memiliki pengetahuan yang cukup luas sehingga bisa menghina orang lain yang tidak sepengetahuan dengan antum, maka di sanalah antum telah menjadi iblis yang berbentuk manusia. Oleh karena itu tetap biljari, tetap membumi, tetap tawadu, tetap DP orang Sunda bilang. Yang kedua, watanwini. Apa watanwini? Luruskan niat. Jangan pernah bahwa dengan gelar ini saya bisa mengharapkan penghormatan dari orang lain. Dihormat dan tidaknya bukan karena gelar, tetapi adab, perilaku dan akhlaknya. Wanida, selalulah berdoa. Apapun yang telah kalian raih, antum raih semua, selalu berdoa. Tanpa itu semua, insya Allah takkan memperoleh keberkahan. Wa'al, selalu berpikir, tidak cukup hanya hari ini antum sekalian menyelesaikan strata 1, tapi ke depan ada strata lainnya hingga sampai di strata 3. Bapak doakan semoga antum sekalian memperoleh gelar tertinggi di dunia dan ternyata mendapatkan rahmat Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa musnadin. Apa musnad? Ada amal nyata, ada kebaikan. Qimatu kulli imri'in ma yuhsinuhu. Manusia bisa berharga karena ada kebaikan. Mungkin kalau saya rangkum dalam sebuah pepatah bahasa Sunda, wisuda hari ini adalah dalam bentuk kata-kata seperti ini. Ngewincik pepernian ti pasisian, ngaduar daluang ti panyabaan, kaharep ngerasa jenjen, katukang ngerasa jengkal, mipit amit ngalam minta, nyucruk walungan mapai wahangan, nete tarajik nincak hambalan, ngentek serih malapah gedang, ipis lapis kandel tapol, para untuluy nurutus, palias malaratrosa, mun teu bebejak sin kena kusupata, mun teu amit sin kena ku inggis, ngeduk cikur kudu mihatur, nyoker jahe kudu micarek, ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaek-daek, lam manis takkan pernah habis, lam sayang takkan pernah berkurang, lam rindu takkan pernah semu, lam alif hamzah iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Yayasan Pondok Pesantren Qurratu A'yun Garut yang akan disampaikan oleh Ustaz Fakhri Ali Fauzi SPD. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walil tuqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Summa sholatu wassalam ilaiki ala nabi absohil walaiki Muhammadin wal ali wal ashabi man adkhanul Qur'ana bil i'rabi. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Garut atau yang mewakili, yang kami hormati Koordinator Sekretaris Wilayah 2 Jawa Barat, serta yang kami hormati Kepala Kementerian Kabupaten Garut, dan yang kami hormati serta kami banggakan Ketua dan anggota Senat STIT Kota Ayun, Ketua STIT Kota Ayun, Ketua Ikatan Alumni Mahasiswa STIT Kota Ayun, Bapak dan Ibu dosen serta staf STIT Kota Ayun, juga para orang tua, wisudawan wisudawati STIT Kota Ayun, serta seluruh para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur pemerintah, serta seluruh tamu undangan yang bisa hadir pada kesempatan kali ini, dan juga serta bintang tamu utama kita, para wisudawan dan wisudawati yang begitu wajahnya terlihat cerah, mengalahkan daripada kilauan foto yang sedang sibuk memotret sekarang di mana-mana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. STIT Kota Ayun sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ketua STIT telah berdiri begitu lama, dari tahun 2012 hingga keluar izin operasional pada tahun 2019, dan bisa mewisudakan para wisudawan wisudawati pada kesempatan kali ini yang mungkin waktunya dirasa begini lamanya, lebih dahulu tamat serial daripada di TV-TV gitu ya. Begitu sangat panjang sekali. Mungkin dulu kita bertanya apakah bisa kita melalui semua ini sampai pada di titik ini, dan tentu jawabannya alhamdulillah sangat bisa. Tentunya ini merupakan suatu hal yang telah dijanjikan, dibuktikan di dalam hidup, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan suatu beban kepada seorang hamba melainkan sesuai kadar kemampuannya. Jadi yang dulu mungkin kalian para wisudawan wisudawati merasa bingung, merasa capek, bahkan merasa stres karena banyaknya tugas. Adanya juga dosen-dosen yang sering tiba-tiba menghilang seperti ninja ketika sedang bimbingan. Tapi itu semua merupakan sebuah rangkaian proses yang kita lalui pada saat itu, dan sekarang telah menjadi cerita yang indah, menjadi sebuah cerita yang baik. Tentunya saya mewakili atas nama yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada seluruh sivitas akademik Yayasan Pondok Pesantren Kota Ayun, terutama kepada para pelaku, para stakeholder di STIT Kota Ayun yang senantiasa terus-menerus mengabdikan dirinya, mengabdikan jiwa raganya, serta memberikan ilmu serta seluruh dedikasinya kepada
STIT Qurrata Ayun kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini seluruh wisudawan wisudawati bisa merasakan indahnya di wisuda. Dan tentunya juga kami ucapkan yang kedua terima kasih kepada seluruh para aparat pemerintah, kepada seluruh juga orang-orang yang ikut terlibat dalam menyukseskan pembelajaran pendidikan di STIT Qurrata Ayun. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah memilih lembaga ini, sekolah tinggi ini, hingga pada saat ini. Tentunya tiada lain tiada bukan itu suatu penghargaan, penghormatan yang luar biasa bagi kami semua. Karena tidak mungkin suatu lembaga itu bisa terus tetap berdiri. Tidak mungkin ada seseorang yang disebut seorang guru apabila tidak ada seorang murid. Maka tentunya sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh orang tua yang telah mempercayai kami, mempercayai lembaga ini untuk mensekolahkan anak-anaknya, mengkuliahkan anak-anaknya, tiada lain tiada bukan. Semoga Allah membalas dengan pahala yang sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, tentunya juga kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati yang telah menuntaskan pembelajaran dari awal hingga ini. Kalian sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kalian berpikir begitu banyak sekali tantangan yang telah kalian lewati, apalagi menginjak di detik-detik terakhir sampai kepada kalian disidangkan. Mungkin kalian seringkali mendapatkan cerita dari dosen, tolong direvisi lagi sedikit, tolong direvisi lagi sedikit revisi. Tapi tentunya nanti suatu saat kalian akan dihadapkan dengan suatu bos yang mungkin sedikit-sedikit kerja lagi, sedikit-sedikit kerja lagi. Tapi tidak apa-apa, itu merupakan bagian daripada kehidupan, daripada rangkaian yang harus kalian lalui. Itu merupakan juga sebagai level up supaya kalian bisa hidup lebih sukses lagi di masa yang akan mendatang. Terakhir mungkin alangkah saya ucapkan juga, semoga lembaga ini, STIT Qurrata Ayun ini bisa terus berdiri, bisa terus berkarya, bisa terus hadir, meramaikan di dalam dunia pendidikan, bermanfaat bagi kehidupan, bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, serta umumnya, bagi nusa dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua dan lindungan, serta dimudahkan segala setiap langkah, sehingga STIT Qurrata Ayun ini bisa terus berdiri, berjalan sampai kepada suatu kemuliaan, suatu keindahan yang begitu luar biasa. Mungkin itu saja mungkin daripada sambutan yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah bagi kita semua menonton bola klub Lionel Messi, karena ada pemain yang begitu hebat. Menonton bola Inter Miami karena ada pemain hebat Lionel Messi. Itu cakepnya di Bandung. Selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, semoga jaya selalu STIT Qurrata Ayun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan dari pejabat Bupati Kabupaten Garut yang akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Barnas Ajidin MMPD atau yang mewakili kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa itta'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Koordinator Pertais Wilayah 2, yang kami hormati Ketua Yayasan Kurota Ayun, yang kami hormati Ketua STIT Kurota Ayun beserta jajarannya, para dosen Universitas Akademika, yang kami hormati Ketua Senat STIT, yang kami hormati ada dari Kemenak, dari Forkompimcam, Pak Kapolsek dan Pak Darabga yang kami hormati, dan yang kami hormati Bapak Ibu, orang tua, suami istri wisudawan, dan para tokoh masyarakat yang datang pada hari ini, yang kami hormati adik-adik yang membanggakan para wisudawan STIT Kurota Ayun. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa bertemu bermuajah untuk mengikuti sidang terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kurota Ayun yang dalam keadaan sehat walafiat. Kita betul syukuri kesehatan ini karena pada hakikatnya kesehatan yang diberikan oleh Allah ini merupakan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita untuk memanfaatkan umur kita untuk memperbaiki kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun utamanya nanti kehidupan akhirat kelak. Sehingga dengan kesehatan ini mudah-mudahan kita gunakan untuk banyak beramal soleh, dan kita semuanya mudah-mudahan bisa menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Salam dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berdiri di sini mewakili Bapak PJ Bupati Garut, karena beliau ada bisa sambut dan nempom di Petobo, sehingga beliau mewakilkan kepada kami memberikan salam kepada semua pihak di sini. Mudah-mudahan acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga dipenuhi dengan keberkahan. Pada hari ini merupakan wisuda pertama perdana dari STIT Kurota Ayun. Tadi disampaikan sudah dimulai dirintis tahun 2012 dan mendapat izin 2019. Hari ini merupakan wisuda perdana. Untuk itu kami pemerintah Kabupaten Garut mengucapkan selamat kepada Kurota Ayun. Yang tadi sampaikan ada kurang lebih 8.000 orang, dan ini pasti memberikan kontribusi yang besar buat Garut khususnya. Apalagi tadi saya yakin para murid ini tidak hanya dari Garut, mungkin dari daerah lain. Dan Kurota Ayun ini tidak hanya mempunyai STIT mempunyai SD, SMP, atau Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, SMK, semuanya ada, dan cukup bagus berkembang walaupun di daerah yang agak pinggir di kecamatan, tapi gaulnya sampai di kota Garut bahkan di provinsi.
Kemarin saya juga di Kimia Farma itu ada mahasiswa dari mana? Dari Guru Takyun katanya Pak, yang sedang praktek di apotek ya. Jadi alhamdulillah kami sangat berbangga ya, dengan adanya Guru Takyun ini, dan saya lihat cabangnya sudah banyak ya, dan hari ini sudah ada sekolah tinggi ya. Mudah-mudahan ke depan ini makin besar, makin bagus. Sekali lagi selamat buat Guru Takyun. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada orang tua, istri, suami, ya, para wisudawan yang hari ini, yang saya yakin dengan berbagai macam permasalahan, ya, baik dari pelajaran, perkuliahan, sampai kepada membuat skripsi, sampai masalah biaya mungkin banyak permasalahan, dan sehingga pada hari ini alhamdulillah bisa lulus menjadi sarjana. Selamat kepada adik-adik semuanya, selamat kepada orang tua. Ini merupakan babak pertama ya dari kehidupan kita. Ke depan masih banyak tantangan harus diusahakan. Ini fasenya, fase menimba ilmu sudah di bangku formal sudah selesai ya. Mungkin nanti perlu ditambahkan lagi baik S2 maupun S3 terus terusnya ya. Nah, nanti ilmunya dikembangkan di masyarakat ya. Apalagi ini saya lihat tarbiyah ya, jurusan tarbiyah. Jadi di Garut ini yang sekarang ini terus direkrut baik P3K maupun PNS-nya itu kebanyakan jurusan pendidikan dan juga jurusan perawat ya, dan juga dokter. Itu yang masih saat ini masih dibutuhkan karena di Garut masih cukup besar butuhnya. Apalagi ini masalah pendidikan agama ya. Saya yakin tidak hanya di formal ya, di informal juga banyak. Saya lihat banyak pesantren ya, banyak lembaga pendidikan yang berkembang. Nah, ini merupakan langkah ya atau karir ke depan yang mungkin adik-adik bisa tekuni. Tapi yang jelas bahwa ini merupakan lembaga pendidikan, apalagi ini jebolan pesantren ya. Jadi adik-adik harus mengemban itu. Jadi tidak boleh hanya mengandalkan gaji Pak Ustaz ya. Jadi harus ada nilai lebihnya, ada nilai dakwahnya, ada nilai ikhlasnya. Dan namanya guru itu gak ada ruginya Pak. Satu huruf yang kita ajarkan, kita mengajarkan sholat, dilaksanakan oleh anak didik sholat seumur hidupnya, pahalanya mengalir kepada kita. Nilai uang 1, 2 juta, 3 juta, 4 juta, sampai 10 juta pun gak ada artinya kalau kita ikhlas. Nah, kalau nggak ikhlas ya cuma mungkin ya. Jadi jangan berkecil hati ya. Insya Allah ini profesi yang sungguh mulia, sungguh baik, membawa kita bahagia di dunia dan akhirat adik-adik. Tapi yang penting harus ditanamkan keikhlasan bahwa apa yang saya tanamkan ini, nilai-nilai agama ini, mudah-mudahan jantan amal soleh kita semuanya. Ini penting ya. Jadi dan rezeki mah dari mana aja ya. Banyak rezeki. Yang penting kita mengamalkan ilmu yang ditimba di Guru Takyun ini dan terapkan kepada masyarakat, membawa masyarakat menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang takwa, membawa masyarakat selamat dunia akhirat. Insya Allah nanti semuanya pahalanya mengalir kepada kita. Ini Pak dosen ini pahalanya banyak sekali. Ini berapa? 80 mahasiswa ya. Nanti ada muridnya lagi. Dari adik-adik semua pasti mengalir ke Pak dosen juga. Dan juga adik-adik nanti juga seperti itu. Ya, ditanamkan sifat murabinya, sifat mendidiknya. Bahwa kita ini pendidik, tentunya dimulai dari diri kita sendiri sebelumnya. Ke depan atau setelah itu diusahakan agar apa yang kita usahakan ini bisa membawa dampak yang baik buat masyarakat dan juga pada kita sendiri. Mungkin itu dari kami sebagai pemerintah daerah ya, selamat atas wisudanya. Ke depan banyak ya tantangan yang dihadapi,
Tapi kami pesan tolong hadapi dengan ikhlas. Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Ya. Insya Allah kalau kita ikhlas, semuanya ada jalannya. Ya. Demikian, mohon maaf atas tutur kata yang tidak berkenan. Billahi taufiq wa hidayah, wa ridha wal jinayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak ditunggu. Penyerahan plakat dari STT Korot Ayun Garut kepada PJ Bupati Kabupaten Garut yang akan diserahkan oleh Ketua Senat STT Korot Ayun Garut kepada Kiai Haji Akbar Muhammad Muhyiddin Qasim SAD MM dan kepada Bapak yang mewakili disilakan. Sekaligus orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Wakil Koordinator Kompetensi Bilingual Jawa Barat, Profesor Dr. Haji Aan Hasanah Master Education, dengan tema membangun generasi muda yang moderat, unggul dan berdaya saing dengan selalu mengutamakan local wisdom. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala syakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Kita berada di tempat yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi seluruh ikhtiar kita menjadi sebuah amal soleh. Shalawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pada hari ini yang hadir Bapak Bupati Kabupaten Garut atau yang mewakilinya, Forkopimda Kabupaten Garut, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Garut, Ketua Yayasan, Ketua Pembina dan Ketua Yayasan Kuroto Ayun, kemudian Ketua STIT, para wakil ketua, para ketua jurusan, Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, para dosen, dan tentu saja yang kita banggakan hari ini adalah para wisudawan yang tentu wajahnya berbahagia sekali hari ini ya. Saya menyampaikan rasa hormat kepada orang tua mahasiswa yang hadir dan menghantarkan putra-putrinya pada acara wisuda yang tentu saja momennya adalah momen yang luar biasa. Mohon maaf, mungkin tidak satu-satu saya menyapanya dengan tentu saja tidak mengurangi rasa hormat saya, tetapi alhamdulillah hari ini saya dari Kopertais Wilayah 2 Jawa Barat mengucapkan selamat atas terselenggaranya wisuda perdana kepada STIT Korota Ayun. Sebuah perjalanan yang tidak mudah tentu saja. Menyelenggarakan sebuah pendidikan tinggi tidak seperti menyelenggarakan pendidikan dasar, pendidikan menengah. Setiap tahapannya ada proses, ada tantangannya, ada masalahnya, dan alhamdulillah hari ini STIT Korota Ayun sudah sampai pada satu tahap penting, yakni penyelenggaraan wisuda perdana, dan itu sebuah rekognisi, sebuah pengakuan terhadap proses yang kemarin dilaksanakan berapa 4 tahun ya, selama 4 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati,
para wisudawan, tentu ini baru tahap awal ya, satu tahap lah. In every stage has a great story, kata orang sana. Jadi setiap tahap perjalanan itu pasti memiliki kisahnya. Dan sekarang selesai di tahap pertama S1, memiliki kisah yang luar biasa. Dan jangan berhenti, lanjut ke S2, nanti ceritanya akan berbeda lagi. Lanjut ke S3, ceritanya berbeda lagi. Jadi jangan merasa puas sampai selesai S1, tapi lanjut lagi. Karena tantangan kita hari ini berbeda dengan tantangan kita 10-15 tahun yang lalu. 3 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, tantangan kita hari ini yang kita hadapi ini adalah sebuah perubahan yang luar biasa. Orang menyebutnya adalah VUCA ya, volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Satu perubahan yang Bapak Ibu tidak terbayangkan sebelumnya. Seorang sejarawan Amerika namanya Yuval Noah Harari, sudah ada 4 buku, bisa di googling nanti bukunya, menyebutkan, karena dia seorang sejarawan, menyebutkan bahwa dulu peradaban manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya untuk terjadi perubahan membutuhkan waktu 2.500, revolusi lain membutuhkan waktu 2.500 tahun. Tapi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara wisudawan, hari ini perubahan itu tidak membutuhkan waktu. Tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak membutuhkan ruang. Perubahan itu begitu cepat kita hadapi tiap hari. Kita bayangkan kemarin 2019, pembelajaran kita masih konvensional. Begitu awal 2020 ada COVID, semua perubahan pembelajaran itu total. Teknologi, informasi masuk pada seluruh kehidupan kita dan merubah seluruh proses, bukan hanya proses pembelajarannya, tetapi juga merubah mindset kita tentang pembelajaran. Jadi perubahan yang amat sangat cepat dan tidak terprediksi tadi, maka tantangan kita hari ini adalah perubahan nilai-nilai yang terjadi pada kehidupan kita hari ini. Nilai-nilai yang berubah ini itu menyebabkan butuh respon dari kita sebagai penyelenggara pendidikan, terutama pendidikan tinggi, respon yang cepat, tepat, dan akurat. Maka tantangan hari ini selain berubahnya nilai, kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah yang memiliki kompetensi yang spesifik. Tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa kompetensi STIT ini nanti akan melahirkan guru-guru yang memiliki kompetensi spesifik. Dan tadi di Kabupaten Garut sekarang membutuhkan orang-orang dengan kompetensi yang sangat spesifik. Itu tantangan kita hari ini. Jadi, kalau kita masih berpikir untuk memiliki segala hal dalam kompetensi, itu kita akan ketinggalan. Karena kompetensi kita sangat khusus. Jadi kalau guru, itu kompetensi guru, tapi basisnya adalah guru yang menguasai teknologi informasi, guru yang menguasai teknologi digital. Tidak ada pilihan kecuali itu, karena itu yang dibutuhkan hari ini. Nah, kemudian tantangannya apa? Selain nilai tadi yang berubah. Bagian kedua, tantangan kita, peluang kita, ya bisa jadi seluruh tantangan itu bagi sebagian orang problem, tapi bagi kita di perguruan tinggi, bagi kita kaum terpelajar, problem, masalah, tantangan bisa kita jadikan sebagai peluang kita, Bapak Ibu dan para wisudawan. Sekarang ini ada sekitar, di data yang saya miliki, ada sekitar 87 juta
peluang pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh teknologi dan digantikan oleh mesin. Orang lebih mencari efisiensi secara ekonomi, secara finansial. Maka pekerjaan-pekerjaan yang rumit itu digantikan oleh mesin, digantikan oleh aplikasi, digantikan oleh teknologi. Sekarang membuka rekening di bank kan tidak butuh lagi kita harus ke bank, cukup di aplikasi, gitu ya. Jadi 87 juta peluang pekerjaan yang biasanya diisi oleh lulusan-lulusan perguruan tinggi, jadi teller bank, gitu ya. Nah ini hilang nanti itu. Tapi teknologi informasi ini memberi peluang baru bagi kita. Ada 95 juta peluang pekerjaan baru mulai tahun 2025, Bapak Ibu. Yang kompetensi teknologi digital atau digital teknologi kompetens. Gitu. Jadi yang 95 juta ini bukan hanya diisi oleh lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi nanti akan bersaing dengan orang-orang yang non lulusan pendidikan tinggi yang memiliki kompetensi digital tadi itu. Itu yang diperebutkan sekarang ini. Oleh karena itu, orang-orang sekarang ini terbagi dua kelompok. Ada yang disebut dengan kompeten undegree, tapi ada juga yang disebut dengan useless degree. Useless degree itu gak enak sih ininya, apa istilahnya. Useless degree itu adalah lulusan-lulusan perguruan tinggi yang tidak bermanfaat, atau kalau bahasa Garutnya lulusan perguruan tinggi yang tidak berguna, kira-kira begitu. Kenapa tidak berguna? Useless degree ini lulusan perguruan tinggi yang tidak bisa masuk kemana-mana karena kompetensinya yang nanggung. Tapi ada satu kelompok lagi yang disebut dengan kompeten undegree. Tidak perlu masuk perguruan tinggi, tetapi mereka memiliki kompetensi dan mereka inilah yang menguasai resource atau sumber. Sekarang anak-anak kecil kalau ditanya mau jadi apa cita-cita, mau jadi YouTuber, mau jadi TikToker, gamer, streamer, apalagi mini vlogger, gitu. Dulu waktu zaman saya ketika ditanya pengen jadi apa, pengen jadi insinyur, dokter, kan lagi sekarang. Coba tanya anak-anak kita, Gen Z kita, karena itu yang ada hari ini. Jadi kalau kita cermati, kenapa kita rela mengeluarkan kuota, mengeluarkan uang hanya untuk menjadi subscribernya siapa misalnya? ISOSpeed yang kemarin ke Indonesia. Ya, para mahasiswa, para wisudawan pasti tahu bagaimana kita mengeluarkan uang hanya ingin menonton 24 jam si ISOSpeed streaming di Indonesia. Dan kita bangga ISOSpeed streaming. Bagi dia, selama streaming itu menambah lebih dari 2 juta subscriber baru. Sekarang subscribernya 36, itu kontribusinya dari kita itu. Yang kaya siapa? ISOSpeed. Apa yang kita dapat? Apa kita dapat? Habis kuota, uang. Apa ada informasi yang kita dapat? Tidak. Informasinya unfaedah. Tapi yang terjadi hari ini adalah kita menyerap in every single day informasi yang unfaedah, yang tidak berfaedah. Bayangkan kalau dalam psikologi perkembangan itu proses kognitif kita ini kalau tiap hari hanya menyerap informasi yang unfaedah dan kemudian informasi itu diserap oleh long term memory kita, kemudian dari long term memory menjadi knowledge, structure knowledge, istilah psikologi, pengetahuan yang terstruktur. Maka kalau informasi yang unfaedah kita serap,
akan jadi knowledge apa gitu. Dan structure knowledge itulah yang menyebabkan terjadi perubahan perilaku. Jadi kita bisa bayangkan kenapa perilaku anak muda hari ini, perilaku siswa kita, perilaku Gen Z kita yang jumlahnya sekarang hampir 75, kenapa menjadi mereka cenderung memiliki perilaku-perilaku yang agresif, perilaku-perilaku yang mudah marah, mudah patah, mudah kecewa, fragile, rapuh begitu, walaupun kelihatannya sangat manis, atau orang menyebutnya generasi strawberry karena kelihatan manis, tapi ketika digigit masam, gitu ya. Nah, kenapa begitu? Jangan-jangan pendidikan kita sudah memberikan hal, informasi dan apapun itu yang kurang berfaedah atau unfaedah, yang menyebabkan knowledge structure Gen Z kita ini menjadi profil atau perilaku atau pribadi yang seperti sekarang kita lihat. Dulu perilaku kriminal itu hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi semakin kesini tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, jenis kelamin, tidak mengenal status sosial. Siapapun sekarang bisa melakukan hal-hal yang tidak terduga, yang dulu tidak pernah kita bayangkan. Itu yang sedang kita hadapi hari ini. Jadi peluang kita adalah Gen Z yang jumlahnya 75 juta ditambah Gen Z Alpha sekarang ini. Jadi peluang ini, tantangan ini menjadi peluang untuk kita meningkatkan tadi kompetensi yang spesifik, kemudian nilai-nilai yang mendasarinya. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa yang harus dilakukan sebagai respon dari pendidikan tinggi atau penyelenggara pendidikan untuk membangun generasi unggul dan kompetitif tadi adalah bagaimana menguatkan nilai-nilai akhlak pada generasi kita hari ini, termasuk pada mahasiswa. Maka STIT Qurrata A'yun adalah salah satu perguruan tinggi yang kita andalkan untuk memenuhi kriteria penanaman nilai-nilai, terutama nilai-nilai agama pada generasi muda. Karena dengan penanaman nilai-nilai akhlak, nilai karakter, nilai moral pada generasi muda, maka insya Allah Indonesia menuju ke Indonesia emas. Kalau tidak ada orang yang melakukan ini, insya Allah juga kita akan masuk ke Indonesia cemas. Saya yakin 2045 kita tidak akan sampai kalau generasi kita hari ini tidak dibekali, tidak dikuatkan, tidak dibangun nilai-nilai. Itu satu. Yang kedua, bagaimana membangun kompetensi yang spesifik, kemampuan-kemampuan, skill-skill tadi yang semuanya basisnya teknologi. Sekarang ini lokasi perguruan tinggi ini tidak lagi menjadi masalah. Tadi Pak Bupati menyampaikan Qurrata A'yun ini adanya di kecamatan. Tadi saya melalui Kamojang, Pak Ketua. Jalannya indah sekali, tapi ternyata lama karena jalannya kecil. Saya pikir tadi menghindari jalur Cileunyi, Cibiru, Cileunyi yang pagi-pagi macetnya aduhai gitu ya. Jadi kita ambil jalan sini, indah sekali. Nah, jauh memang gitu ya. Jalannya kecil, sampai deg-degan ini jam 9 kok belum nyampe gitu ya. Deg-degan juga di jalan tadi ya. Tapi lokasi geografis sekarang ini tidak lagi menjadi masalah. Jadi kompetisi perguruan tinggi ini menjadi sangat terbuka. Sepanjang perguruan tinggi itu basisnya tadi menggunakan teknologi informasi, maka akan didatangi oleh orang, calon mahasiswa dari manapun, seluruh Indonesia bahkan dari luar.
Dan tentu saja ini untuk Pemda Kabupaten Garut, mohon juga ini STIT ini Qurrata Ayun ini menjadi perhatian ya. Mohon juga diberi support, karena bagaimanapun kan kontribusinya adalah perguruan tinggi, maka IPM Garut, Kabupaten Garut ya, IPM Kabupaten Garut ini pasti akan meningkat. Jadi sudah sewajarnya ini nanti sampaikan ke Pak Bupati untuk memberikan support apapun itu supaya STIT semakin besar lagi, dan insya Allah nanti kami di Kopertais mendorong nanti untuk jadi institut. Bahkan kedepannya siapa tahu bisa jadi universitas. Karena untuk kabupaten kan belum banyak yang universitas, apalagi basisnya adalah basis keislaman, terutama juga sudah memiliki pesantren, jadi feeder inputnya sudah banyak ya itu. Nah itu kompetensi ya. Yang ketiga tentu yang harus ditingkatkan adalah meningkatkan nilai-nilai akhlak, menguatkan nilai akhlak, membangun kompetensi yang spesifik, dan yang ketiga tentu saja menguatkan literasinya. Nah, literasi itu literasi dasar ya, tulis dan seterusnya, literasi media, literasi informasi, literasi teknologi. Mahasiswa sekarang ini katanya tidak suka baca buku. Benar enggak? Enggak ya. Itu tempat lain. Tidak beda. Tidak mungkin kita akan menjadi seseorang ketika kita tidak membaca buku. Dan membaca buku adalah bagian dari literasi dasar. Kalau zaman saya dulu mahasiswa, untuk mengukur kualitas mahasiswa, dia berkualitas atau tidak, itu apakah di tempat kosnya itu ada banyak buku atau tidak, gitu ya. Nah kalau sekarang nggak berlaku lagi, karena semuanya ketika saya tanya mana bukunya, nggak ada katanya, Bu, ini bukunya ada di sini. Nah, bukunya ada di e-book, katanya. Iya betul, kalau dibaca. Kalau tidak dibaca kan tidak akan jadi pengetahuan apa-apa. Hanya sekedar scroll aja ke hal-hal lain ya. Terutama di marketplace, ayo aja dipilih-pilih, CO-nya tidak. Jadi Bapak Ibu hadirin semua dan para mahasiswa, kesempatan ini, peluang ini, tantangan ini menjadi bagian untuk mendewasakan kita dan menjadi media untuk meningkatkan kualitas diri. Karena sekarang ini kualitas perguruan tinggi, kualitas prodi ditentukan oleh rezim SDM sekarang ini. Coba kalau sebuah perguruan tinggi mau unggul sekarang, itu harus 50% dosennya harus sudah di atas 50%, harus sudah doktor, harus sudah lektor kepala, penelitian publikasinya juga harus banyak. Jadi ke depan ini bagi STIT, tentu sebagai Kopertais kita akan mendorong terus untuk semua dosennya sudah doktor atau sedang menempuh doktor, dan kita target mungkin 2-3 tahun ke depan sudah semuanya doktor. Amin. Jadi dosennya harus sudah doktor, nanti mahasiswanya, alumninya yang S1 lanjut S2, nanti lanjut S3, dan sebentar lagi kalau alumninya sudah banyak, nanti STIT mengajukan untuk institut ya. Tapi memang harus banyak doktornya dulu, apalagi membuka S2 tadi. Kenapa tidak? Kita S2 ini sekarang lebih simpel persyaratannya, hanya tadi dosennya harus doktor dulu ya. Oke Bapak Ibu, itu yang saya kalau pegang mic itu bisa 1 jam berdiri di sini.
Tapi kan ini prosesinya belum mulai ya. Jadi sekali lagi terima kasih atas penyelenggaraan wisuda yang keren. Walaupun ini perdana, tetapi maknanya, spiritnya itu luar biasa sekali, dan ini mendorong kita di STIE Qurrata Ayun ini untuk terus berlari lagi gitu ya. Jadi karena pendidikan ini adalah sebuah perjalanan panjang. Education is not a race, but a journey. Jadi pendidikan itu bukan cepet-cepetan selesai, tapi pendidikan adalah sebuah perjalanan panjang. Minal mahdi ilal lahdi. Oleh karena itu, kata sebuah pepatah, kalau kita ingin berjalan cepat, berjalanlah sendirian. Tapi kalau kita ingin berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dan pendidikan membutuhkan kolaborasi dari semua pihak, dari Pemda, dari Forkopimda, dari Kementerian Agama, dari yayasan, dari masyarakat, semua kita membutuhkan kolaborasi untuk bersama-sama berjalan jauh supaya kita sampai di tujuan dengan penuh keberkahan. Pendidikan Kepagarsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Profesor sedang berada di atas podium. Penyerahan plakat dari STT Qurrata Ayun kepada koordinator Kopertes Seluruh Jawa Barat yang akan diserahkan oleh Ketua STT Qurrata Ayun. بالعيد منسألكم ليش ما في عنا الآيات لزيني يا عالم أرضي مهروءة أرضي حبيبي مسروقة سما نعم تلم أن تسأل الأيام